Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga di tahun 2021 ini kabar kalian baik, sehat, ya. Kemudian semakin semangat dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran, ya. Baik, sesuai dengan janji saya akan menjelaskan di semester ini materi yang akan saya jelaskan adalah materi-materi di akuntansi pemerintah, ya. Nah, singkat aja supaya videonya nggak panjang-panjang. Nah, ini adalah dasar hukumnya dari akuntansi pemerintah. Nanti kita akan berfokus pada akuntansi pemerintah daerah nih. Yang ini Permendagri nomor 64 tahun 2013. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Ya, kita akan berfokus di sini aja. Tapi jangan lupa, ini dasar hukumnya semua harus kalian hafalkan karena biasanya akan saya keluarkan di soal pilihan ganda UTS ataupun UAS ya. PPT ini juga udah saya kasih kan ke kalian, jadi kalian tinggal baca aja, tinggal dihafalkan gitu. Nah, kalau mau UTS atau UAS tinggal kalian buka-buka lagi. Baik, ini kita skip ya, kita lanjut. Nah, ini struktur organisasi pemerintah daerah. Kenapa sih yang dibahas adalah pemerintah daerah, sedang pemerintah itu ada dua ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu dipimpin oleh seorang presiden. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Ya, dalam hal ini biasanya gubernur gitu. Nah, ini struktur organisasi pemerintah daerah ya. Nah, yang saya mau bahas adalah kita langsung aja ke sini. Nah, ini struktur pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Kalau di struktur pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah itu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini nih dia yang berkuasa dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah tuh asal dananya dari mana sih? Dari APBD. APBD apa Bu? APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau pemerintah pusat kan APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, si kepala daerah inilah yang menyusun APBD. Kemudian si kepala daerah inilah juga yang memiliki kewenangan untuk menyetujui penggunaan APBD tersebut oleh SKPD-nya, ya. Kemudian dalam melakukan pekerjaan si kepala daerah ini dibantu oleh sekda, sekretaris daerah. Nah, sekretaris daerah ini selaku koordinator pengelola keuangan daerah, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada kepala SKPD. Nah, kepala SKPD ini sebagai pejabat pengguna anggaran atau barang. Nah, maksudnya apa sih Bu SKPD? SKPD itu adalah satuan kerja perangkat daerah. Satuan kerja perangkat daerah tuh apa sih Bu? Nah, contohnya tuh kayak dinas perhubungan, dinas kesehatan, dinas kebersihan, dinas kelautan, itu tuh SKPD namanya. Ya. Nah, dia ini yang menggunakan atau menghabisi dana APBD yang telah disusun atau dibuat oleh kepala daerah gitu ya. Nah, pembuatan APBD juga atau penyusunan APBD juga berdasarkan kebutuhan dari setiap SKPD gitu ya. Nah, kemudian ada pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, pejabat pengelola keuangan daerah ini PPKD selaku BUD ya. BUD itu bendahara umum daerah. Nah, dia ini yang mengelola APBD. Kemudian dalam di SKPD itu biasanya ada bendahara. Nanti bendahara yang melakukan pengeluaran untuk dalam hal pembelian yang dibutuhkan oleh instansinya gitu ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini ada transaksi aliran kas ya. Ada yang namanya uang persediaan. Kalau misalnya di akuntansi dagang, uang persediaan tuh gambarannya kayak petty cash gitu loh. Jadi uang persediaan inilah yang ada di setiap
SKPD gitu. Setiap SKPD itu hanya diperkenankan untuk memegang uang persediaan ya. Kemudian ada yang pembayarannya langsung dari BUD. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin ini gimana. Nanti saya yang jelasin praktiknya ya. Mudah-mudahan kalian ngerti lah ya. Nah, ini ada aliran kas masuknya biasanya berdasarkan setoran pendapatan SKPD dan ada setoran langsung ya. Kemudian dan saya skip yang penting-penting aja ya yang akan dipelajari biar nggak terlalu mumet. Nah, ini basis akuntansinya ya. Kita dalam menyusun akuntansi pemerintah tuh pemerintah daerah mengacu pada PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Nah, Permendagri nomor 64 tahun 2013 ini itu adalah yang direalisasikan melalui bagan akun standar. Kalau nggak salah saya pernah kasih bagan akun standarnya ya. Nanti itu akan digunakan untuk menyusun jurnal sampai laporan keuangan. Nah, ini dia nih, kita masuk ke sini langsung ya. Kalau di akuntansi dagang jasa kita gampang, cuma bikin satu jurnal. Nah, kalau di akuntansi pemerintah kita bikin 2 jurnal, ada 2 basis pencatatan. Basis kas dan basis akrual ya. Basis kas itu nanti pencatatannya berhubungan dengan LRA atau laporan realisasi anggaran. Basis akrual itu pencatatannya berhubungan dengan laporan operasional LO dan neraca ya. Jadi nanti kalau biasanya kalian hanya bikin satu jurnal, misalkan ketika ada pendapatan, kalian hanya bikin kas pada pendapatan atau piutang pada pendapatan gitu, hanya satu jurnal. Tapi kalau di akuntansi pemerintah itu ada 2 jurnal, ada jurnal yang berdasarkan LRA, ada jurnal yang berdasarkan LO gitu ya, LO. Jadi ada 2 jurnal, nggak cuma kas pada pendapatan. Gitu. Nah, kemudian ini untuk saldo normal akun. Sebenarnya untuk saldo normal akun ini gambarannya adalah sama ya seperti saldo normal akun pada umumnya. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normalnya debit. Tapi ada beberapa ada beberapa akun tambahan untuk ada beberapa nama akun tambahan atau akun baru, bukan akun tambahan, akun baru yang mungkin nanti akan kalian pelajari atau kalian kenal ya. Nah, ini pada umumnya sih sama sih, aset bertambah di debit, kewajiban di kredit, ekuitas di kredit, pendapatan LO. Nah, ini nih nanti di sini ada pendapatan LO, ada pendapatan LRA. Tapi tetap dia saldo normal akunnya di sebelah kredit gitu. Nah, ini ada perubahan sal, nanti akan saya jelaskan perubahan sal itu apa. Nah, kemudian di sini ada beban dan di sini ada belanja. Beban dan belanja. Nanti pun juga saya akan jelaskan apa bedanya beban dan belanja ya. Nah, silakan kalian apalkan. Nah, ini ada estimasi pendapatan, ada apropriasi belanja. Apropriasi itu sama juga kayak estimasi ya. Nah, kalau untuk estimasi pendapatan itu saldo normalnya kebalikan dari saldo normal pendapatan. Kalau saldo normal pendapatan di kredit, nah estimasi pendapatan di debit. Nah, sama juga seperti belanja. Belanja saldo normal di debit, untuk apropriasi belanja saldo normalnya di kredit. Gitu ya. Nah, ini ada untuk pembiayaan kita nggak pelajari ya. Nah, ini ada estimasi perubahan salnya menyesuaikan. Nah, ini ada kelompok akun. Kalau biasanya kan kelompok akun ada 5 ya. Harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kalau sekarang ada 9 kelompok akun. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban. Jangan lupa ini dihafalkan. Selalu keluar di soal UTS dan UAS. Lanjut. Nah, ini untuk pajak 21, PPh final, tidak final. Ini akan saya jelaskan bersamaan dengan soal praktik nanti ya, biar nggak kerjaan 2 kali. Kalian bisa baca-baca aja di sini. Ya, ini juga sama pajak atas belanja barang dan belanja jasa. Nah, ini untuk siklus akuntansi pemerintah ya.
Silakan kalian lihat, sebenarnya pada intinya sama ya. Di sini ada DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Kalau di akuntansi dagang ataupun jasa, ini sama juga kayak bukti-bukti transaksi ya. Kalau di pemerintah namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran gitu. Nah, sama buat jurnal dulu, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian ya, neraca lajur, nanti ini laporan. Nah, laporan saya bahas di laporan keuangan aja. Ini cara buatnya sama, mulai dari jurnal sampai neraca lajur, neraca saldo itu sama. Nanti ada sedikit aja perbedaannya. Saya jelaskan dulu di laporan keuangan ya. Kalau biasanya laporan keuangan kalian buat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca dan arus kas ada 4 ya. Kalau sekarang di pemerintah nggak ada laporan laba rugi karena pemerintah kerjanya nggak mencari keuntungan ya. Nah ini hanya ada LRA, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. CALK itu catatan atas laporan keuangan. LPI itu apa Bu? LPI itu laporan perubahan ekuitas. LO laporan operasional, dan LRA laporan realisasi anggaran. Nah seperti biasa kalau udah laporan keuangan ada jurnal penutup. Gitu. Nah untuk SPT pajak masa ini kita nggak pelajarin ya. Nah ini ada DPA. Silahkan kalian baca. Sebenarnya saya pengen sih jelasin ini ya. Nah, ini ada surat permintaan pembayaran. Surat permintaan pembayaran tuh awalnya, kalau misalkan di dagang itu kan biasanya kan ada bukti-bukti transaksi ya. Nah, kalau di pemerintah sama juga ada bukti transaksi, tapi dia bukti transaksinya banyak. Pertama ada SPP, surat perintah pembayaran. Ya. Nah, UP itu uang persediaan. Nanti ini uang persediaan ini yang kalian gunakan untuk kegiatan operasionalnya SKPD. Ada ganti uang, ada tambah uang, silakan kalian baca teorinya ya. Nanti saya ajarin jurnalnya aja. Karena banyak kalau saya jelasin sesuatu. Kemudian, nah ini ada bukti langsung. Nah, nanti ada perbedaan nih di pencatatan UP dan pencatatan LS. Nanti akan saya jelaskan di praktik ya. Kemudian, nah ini nih bentuk jurnalnya sama kan? Ini bentuk buku besarnya. Ini buku besar 3 kolom. Nah ini bentuk neraca saldonya. Nah, untuk jurnal penyesuaian pun caranya sama ya. Harta jadi beban, beban jadi harta. Gitu, nanti kita bahas lagi untuk jurnal penyesuaian. Nah kemudian ini neraca lajur. Neraca lajurnya biasanya kita ada berapa kolom sih? 8 ya biasanya ya. 10 ya. Kan kalau kita biasanya kan neraca saldo setelah disesuaikan, terus ada laba rugi, kemudian ada neraca ya kan. Nah kalau sekarang ada tambahannya nih, LRA, LO, dan neraca ya, 12 kolom. Biasanya kan 10 kolom jadi 12 kolom. Cara pengerjaannya gimana Bu? Cara pengerjaannya sama, ntar pokoknya kita bahas satu-satu ya di praktik. Nah ini laporan keuangannya, gampang kok ntar kalau udah masuk praktik. Ini teorinya aja memang yang agak sedikit ribet. Nah ini nanti kita bahas juga LRA, apa aja sih yang dibuat di LRA. Nah ini format LRA ya, waktu itu udah pernah saya suruh bikin ya di ulangan, hanya formatnya aja. Kemudian ini jurnal penutup juga nanti akan saya jelaskan. Nah ini untuk LO, ini format LO. Nanti juga akan saya jelaskan apa sih bedanya LO dan LRA. Neraca pada umumnya sama ya. Ini namanya bentuk neraca stafel ke bawah. Kalau skondrol kan menyamping kanan kiri. LPE nih nanti yang agak beda ya. Laporan perubahan ekuitasnya nggak sama seperti dagang ataupun jasa.
Udah sih itu aja. Nanti kita langsung ke praktik ya. Ini untuk untuk intermezzo aja ya, untuk perkenalan bahwa kalian nanti akan mempelajari akuntansi pemerintahan daerah ya. Nanti kita langsung belajar di praktiknya. Oke. Nanti akan saya berikan soalnya. Selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.